Baik, jadi ini gilirannya Mbah Minto ini. Mbah, jadi waktu saya mau nagih ini Mbah. Waktu saya melihat iklannya Ngaji Tani ini, itu Mbah Minto berbicara tentang bahwa salah satu problem pertanian kita hari ini itu adalah sumber daya manusianya, SDM-nya gitu. Kalau di iklan ini Mbak, itu dengan ngendikan begitu gitu. Nah, pertanyaannya itu maksudnya kepiye gitu. Yang dimaksud itu masalah SDM-nya itu sebenarnya maksudnya bagaimana? Bagaimana situasi sumber daya manusia petani kita hari ini, sehingga dampaknya kemudian petaninya agak bermasalah. Kemudian kalau saya di kampung, saya di desa di Pucak Wangi itu hampir tidak ada petani yang usianya 30 tahun ke bawah, pokoknya mendekati lansia gitu kan. Saya kadang-kadang mikir ini nek sing tua-tua wis do kapundhut ini kira-kira sawah itu berubah. Mbah Minto memberikan gambaran kepada kami tentang bagaimana harusnya sumber daya manusia petani ini didukung dan kemudian dikembangkan supaya petani tidak hilang. Amin. Seperti di wilayah yang lain. Untuk mengendalikan hama, tapi bukan dibunuh Pak. Jenengan bayangke selama jenengan jagung tadi dengan banyaknya snack, kopi dan parfum yang dibawa bapak-bapak, mbak-mbak masing-masing ini beda, otomatis lalatnya nyerbu. Tapi nun sewu barangkali ya kalau ketemu hanya 1-2 itu aja lalat yang baru masuk, belum mengenal ruangan ini. Ini rahasianya ada di Pak Haji Hilal. Gimana ruangan ini bisa steril dengan lalat? Bahan pengusirnya Mas, bapak-bapak, ada di sini. Alhamdulillah karya saya sendiri. Kalau mau tahu nanti belajar kelompok bareng-bareng, ayo buat. Ini contoh kecil. Contoh yang agak besar, tadi Pak Ali juga menyebutkan ada panduan bahwa menanam selama 7 tahun. Kami bersama-sama tim KBN menyusun analisa hasil usaha alpukat juga dengan pedoman 7 tahun. Jadi mulai nanam sampai dengan 7 tahun, penjenengan nanti usia 7 tahun itu akan menghasilkan berapa, di situ sudah ada. Bahkan ini sudah merupakan dokumen yang dibakukan, diakui di mana-mana. Artinya begini Bapak Ibu, jenengan selama ini mungkin belum mendengar atau hanya sekedar melihat, belum ada sejarahnya kecuali tanaman alpukat. Kalau per hektarnya pada usia sekitar 7 tahun itu akan menghasilkan kurang lebih 700 juta. Sama namun lenggong sih, karena ada usia 6 tahun, ada usia 4 tahun. Buah pertama, kedua yang namanya usia 5-6 tahun itu penjenengan sudah mengembalikan seluruh modal yang penjenengan gunakan. Kalau mau dicoba caranya, kalau metode Pak Haji Hilal, nek jenengan langsung melamun mau menanam 1 hektar, mungkin Pak Lurah itu bisa, atau bapak-bapak yang lain, Pak Muzaki, atau kemarin kita ada di daerah Tayu, Mbah Matun, itu bisa. Tapi kalau kita metodenya adalah 1 hektar itu kan kapasitas pohonnya 200 batang. Monggo penjenengan tanam 100 orang, jadi rata-rata hanya 2 pohon. Terserah mau ditaruh belakang, samping, manapun monggo. Prinsip pada usia 7 tahun nanti per batangnya minimum jenengan akan panen kurang lebih sekitar 3,5 juta kan. Jadi 700 juta kita bagi 200 pohon. Berarti ini berkelompok berarti Mbak? Boleh, atau perorangan. Karena apa? Penampung panennya udah siap.
Jadi jenengan nanti nggak perlu mencari pembeli atau bakul-bakul yang ngempit tas cilik ini geleme ngundai tapi jikok loro tok. Jadi kalau mencari pembeli dalam panca usaha tani, diantaranya mulai dari bibit atau benih, pengelolaan yang baik, kemudian pencegahan hama dan penyakit, terakhir kan pasca panen. Kalau penjaringan nanti mau bergabung, mau kita menggunakan metode yang kita pahami, kita acu dengan metode yang ada, jenengan mau loh ya. Kalau kecuali nggak mau ini udah beda. Contoh konkret gini, belum lama ini terjadi di Ngepung itu beludak Pak panen cabai, tapi nggak ada yang mau beli. Alasannya begitu dibeli masuk karung besok sampai Jakarta busuk, karena semua menggunakan bahan anorganik. Salah satu contoh, teman saya udah pernah praktek nanam tomat itu, kalau mau betul-betul diorganikan, jangan beneran ngoyak volumenya wah ketok api-api gede-gede, kualitas Pak. Bahkan kena dinggubal ngono lho Pak, mendat Pak. Ini perbedaannya. Jadi jenengan harus mengacu ke sana. Jadi sekarang ini lahan yang penjenengan kelola yang sudah menjadi carut marut sedemikian rupa, bahkan sudah muncul keluhan punya pohon yang tadinya tiap tahun berbuah sekarang sudah nggak mau berbuah. Isu yang ada di dalamnya adalah sudah berlebihnya residu. Nah, residu itu limbah itu ya sampah, tapi sampah-sampah dari kimia. Semua bahan-bahan yang penjenengan akan dimanfaatkan untuk pola tanam maupun untuk mengendalikan kesuburan tanah di sini sudah tersedia. Penjenengan tinggal mau belajar, mau jadi pemakai, mau jadi konsumen. Jangan dikit-dikit hanya mendengar iklan kemudian ngertinya ada penggunaan dosis pupuk kimia itu sampai hari ini belum bisa berubah, padahal tanahnya membutuhkan tambahan. Karena kalau rumusnya kimia, hari ini pakai 2 kintal, musim tanam berikutnya harus 2 kintal, minimum 25. Tapi kalau penjenengan menggunakan bahan organik 3 tahun kemudian, bahkan penjenengan nggak membutuhkan pupuk, tanpa pupuk pun dia sudah ada cadangan yang berada di dalam lahan. Contohnya tahun ini sepertiga bokasi, tahun depan setengahnya bokasi, tahun berikutnya full bokasi. Yang mempunyai produksi tanaman padi langsung menjadi tanaman sehat, atau mungkin kalau sudah lepas dengan pestisida atau insektisida kimia bisa jadi menjadi organik. Nah, bagaimana bisa jadi organik kalau ketakutan hama saja masih disemprot? Ya nggak mungkin kan, paling juga statusnya padi. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mbah Minto.